Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope you guys are always fine. And welcome back with me Miss Dia. And here I would like to explain about must and must not. Ketemu lagi dengan Bu Dia dan hari ini Bu Dia akan menjelaskan tentang must and must not ya dalam pelajaran bahasa Inggris hari ini ya. So what is the must and must not? Okay, don't forget to stay tuned my video and watch it until the end. Ya, jadi tolong ya kalian simak terus video dari Bu Dia. And before we study English, you can open your book page 21 ya. Kalian dapat membuka buku kalian halaman 21. Di situ sudah ada penjelasannya ya, sudah ada materi tentang must and then must not. Oke. So, apa sih must itu? Must itu artinya adalah harus ya. Must itu adalah harus. Berarti ini menandakan adalah kewajiban ya, obligation. Obligation ini adalah kewajiban atau keharusan. Namanya juga harus ya. Berarti memang itu penekanan untuk kewajiban gitu ya. Harus, benar-benar harus gitu. And then must not is tidak harus. Ya, must not ini artinya tidak harus karena di sini not berarti bermakna tidak. Oke. Dan must not ini digunakan untuk prohibition. Ya, di sini ada bacaan prohibition ya artinya larangan. Ya, jadi tidak harus berarti ada suatu larangan ya yang kamu tidak boleh kerjakan itu. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian open ya your English book page 21. Okay, like this ya. There is slide in a page 21, ada slide di sini dan di sini adalah materi di halaman 21 ya. Ini adalah example-nya atau beberapa contoh dari must. Okay. Bu Dia bacakan and then I would like to translate into bahasa. Bu Dia translate ke dalam bahasa and you write the translation ya, dan kalian tulis terjemahannya. Boleh di buku paket atau di buku catatan kalian ya. I must go home. I must go home artinya adalah saya harus pulang. Oke, ini artinya penekanan ya atau menandakan itu wajib nih pulang gitu ya, harus pulang. Okay, second, you must visit the doctor. You must visit the doctor. Kamu harus mengunjungi dokter. Maybe ya dia lagi sakit ya, jadi dia harus nih atau wajib pergi ke dokter. Okay, third is we must study English. Kita harus belajar bahasa Inggris. Okay, they must leave the room. Mereka harus meninggalkan ruangan. He must drink much water. Ya, dia laki-laki harus minum banyak air. Ya, mungkin lagi kehausan atau sedang dehidrasi ya, makanya dia harus minum air. And the last is I'm sorry ya, there is type error here, ada kesalahan ketik dari Bu Dia. Ini seharusnya tuh she must eat much fruit ya. Seperti yang di buku paket kalian ya, she must eat much fruit ya, artinya dia perempuan harus makan banyak buah gitu ya. Oke, itulah contoh dari must artinya harus, dan ini gampang banget untuk menyusun kalimatnya. Subjeknya baru ditambahkan must-nya, lalu ditambahkan keterangan atau kata kerja ya, jadi gampang banget untuk membuat kalimat must ini. Okay, next is about must not atau kita singkat mustn't ya. Cuman jarang sekali orang menyingkat ya. Jadi kita harus ya seperti ini aja, must not ya, artinya adalah tidak harus. Nah, contohnya adalah sama di buku bahasa Inggris kalian halaman 21 di samping itu ya. Ini maknanya negatif. Seperti ini contohnya, I must not play soccer. Saya tidak harus bermain sepak bola. You must not go to school ya, artinya kamu tidak harus pergi ke sekolah. We must not watch the television. Kita tidak harus menonton televisi atau TV. They must not stay in the room.
Ya, mereka tidak harus stay, ya, menetap di ruangan. He must not drink much iced tea. Dia tidak harus minum banyak es teh. And then the last is she must not eat much sugar. Dia perempuan tidak harus makan banyak gula. Nah, ini must not ini pertanda tadi apa? Ya, prohibition ya, atau larangan ya. Kalau misalkan must not ya berarti tidak boleh gitu ya, tidak harus. Oke, dan ini mudah juga untuk membuat kalimat must not ini ya, tinggal ditambahkan not saja setelah must, artinya tidak harus. Oke, next. Nah, there is practice ya, page 21, ada latihan di halaman 21 tuh di bawahnya, di bawah buku kalian. Ya, there are 10 questions, ada 10 pertanyaan. So, your job is fill in the blanks with must or must not. Ya, jadi kalian tugasnya adalah istilah titik-titik ini dengan must atau must not. Kira-kira mana nih yang tepat, must atau must not? Okay, for the example number 1, you look sick. Kamu terlihat sakit. You bla 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 get some medicine. Ya, kamu terlihat sakit. Kamu titik-titik mendapatkan obat. Kira-kira jawabannya kalau sakit tuh harus atau tidak harus mendapatkan obat ya? Okay, good. So the answer is must. Ya, jawabannya adalah must. Ya, jadi kamu harus tahu dulu nih terjemahannya, artinya. Jadi kalian bisa menentukan deh pakai must atau must not. Okay. So number 2 until 10 please do by yourself ya. Jadi kerjakan sendiri nomor 2, hingga nomor 10. Namun Budia bantu untuk terjemahan ya. Okay, number 2, I get a severe cold. I bla 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 go to school. Saya lagi demam ya. Saya titik-titik pergi ke sekolah. Okay, gampang ya. Number 3, he is tall with bright hair. Ya, dia tinggi dengan rambutnya yang lurus. Ya, he bla 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 be Tom. Ya, dia titik-titik ya seharusnya Tom ya. Number 4, they bla 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 play badminton in the street. It's very dangerous. Mereka bla 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 titik-titik bermain bulu tangkis di jalanan. Wah, itu sangatlah berbahaya. Okay. Number 5, she wants to pass the test. She bla 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 study hard. Jadi nomor 5 itu artinya dia perempuan ingin ujian ya. Jadi dia tuh harus ngapain ya? She bla 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 study hard. Harus belajar kah atau tidak harus belajar kah? Okay. Number 6, we bla 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 swim in the river. It's full of trash ya. Artinya kita titik-titik berenang di sungai itu. Ternyata sungai itu banyak sekali nih trash atau sampahnya ya. Number 7, you must get well soon. Ya, kamu seharusnya sudah baikan. So, you bla 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 forget to drink your medicine. Jadi, kamu titik-titik jangan lupa untuk minum obatnya. Number 8, you look tired. You bla 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 get some rest. Kamu terlihat lelah sekali ya. So you bla 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 get some rest. Jadi kamu titik-titik ya harus istirahat. Okay, number 9, they bla 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 smoke here. It is not smoking area. Artinya mereka titik-titik sedang merokok di sini. It is not smoking area. Dan ini bukanlah area atau kawasan untuk merokok ya. Number 10, all students and teachers bla 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 be on time for school. Semua siswa dan guru-guru titik-titik ya tepat waktu datang ke sekolah. Nah, kira-kira jawabannya apa nih yang tepat untuk mengisi titik-titiknya ya? Kalian isi dengan must and must not. It's easy. Okay, next ya. Ada practice juga di halaman 22 ya. Kalian bisa buka di sana. Sebenarnya ada picture ya, ada gambar di situ. Ada 6 pictures ya, ada 6 gambar. Jadi tugas kalian adalah ya kalian hanya membuat kalimat bagaimana must atau bagaimana must not-nya tergantung dari gambar itu. Okay. For the example number 1,
Nah, di situ ada gambar ya, atau ada notis peringatan seperti ini. Do not feed the animal. Artinya jangan memberi makan binatang. Jadi gimana nih kalian kalau membuat kalimat harus atau tidak harusnya ya. Nah, di sini kan bermakna jangan memberi makan binatang. Berarti kira-kira tempat itu apa? Harus atau tidak harus? Yes, good. Tidaklah harus. Jadi isinya adalah we must not feed the animal. Ya, kita tidak harus memberi makan binatang. Jadi Budia harap untuk mengisi ini semua kalian memakai subjek we aja ya. Nah, tergantung artinya apa nih, perintahnya apa namanya, notisnya apa, apakah harus menggunakan must atau harus menggunakan must not ya. Okay, number 2, no smoking. No smoking berarti artinya apa? Tidak boleh merokok kan. Nah, kalau tidak boleh merokok kan berarti itu larangan tuh, prohibition. Nah, yang tepat apa? Yes, good, must not. Jadi isinya adalah we must not smoking ya, kita tidak harus merokok. Okay, number 3, 4, 5 and then 6 please do by your own self. Jadi nomor 3 sampai nomor 6 kalian coba kerjakan sendiri ya. It's easy. Kalian tinggal buat kalimatnya menggunakan must atau must not kah. Okay. And the last practice is reading ya. Reading page 23. Disitu ada bacaan teks ya. Kalian baca teksnya dan setelah itu kita coba untuk terjemahkan. Okay. Jadi kita baca ya. It is our classroom. There are blackboard, a clock, a map, a cupboard, a door, 5 windows, a box of chalks, a calendar, 40 chairs, and 20 tables in the class. The class has 40 students. Students wear school uniform from Monday to Saturday. We must study English twice a week, and Mr. Joko is our English teacher. He stands in front of the class. He gives lesson about simple present tense. Ya, artinya adalah ini it is our classroom. Ini adalah kelas kita. There are a blackboard, ada papan tulis hitam, a clock, sebuah jam dinding, a map, peta, a cupboard, lemari, a door, pintu, 5 windows, ada 5 jendela, a box of chalks ya, sekotak kapur, a calendar, ada kalender, 40 chairs, 40 kursi, and 20 tables in the class, dan 20 meja di kelas. The class has 40 students ya. Kelasnya ada 40 siswa. Students wear school uniform from Monday to Saturday. Ini siswa-siswa mengenakan seragam sekolah itu hari Senin hingga Sabtu. We must study English twice a week. Dan kita belajar bahasa Inggris 2 kali dalam sepekan. Mr. Joko is our English teacher. Dan Pak Joko ini adalah guru bahasa Inggris kita. He stands in front of the class ya, dia sedang berdiri di depan kelas. He gives lesson about simple present tense, dan dia memberi pelajaran tentang simple present tense. Oke, kalian baca teksnya ya. Dan ini ada questionnya atau pertanyaan dari teks tadi. Oke, jadi jawabannya kalian cari di teks tadi ya. Number 1, how many students are there in the class? Berapa banyak siswa-siswa yang ada di dalam kelas tadi? Okay, good. Kalian bisa jawab sendiri ya. Number 2, how many chairs are there in the class? Ada berapa banyak kursi-kursi di dalam kelas? Number 3, what do the students wear from Monday to Saturday? Apa sih yang murid-murid itu kenakan dari hari Senin hingga Sabtu? Number 4, who is Mr. Joko? Siapa sih Mr. Joko? Number 5, what the lesson does Mr. Joko give? Apa pelajaran yang Pak Joko tadi berikan? Okay, and the last is where does Mr. Joko stand? Dan di mana Pak Joko tadi berdiri? Okay, jawabannya ada di teks. The answers there is on the text. Ya, jadi kalian jawab berdasarkan teks. Okay guys, that's all about my explanation. Perhaps you are be able about my material today ya. Jadi
Itu tadi materi yang Budia sampaikan, berharap kalian dapat memahami ya. Jika kalian gak paham ya, if you guys don't understand, please text me. Boleh tanya atau WhatsApp Budia. Okay, thank you for your attention and see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.